Selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pada sore hari ini untuk kesempatan yang boleh Tuhan izinkan kita jalani hari-hari ini. Kalau kita boleh ada sampai saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kita percaya hari-hari yang telah kita lalui, ada campur tangan Tuhan yang selalu menyertai kita. Dan kiranya pujian yang akan kita nyanyikan ini menjadi ucapan terima kasih kita. Kalau Tuhan sudah menyelamatkan kita, kalau Tuhan sudah memulihkan bahkan menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima
Kiranya sejenak kita renungkan dalam kehidupan kita. Tuhan telah mengerjakan banyak yang telah kita terima. Tuhan telah menyelamatkan hidup kita. Tuhan telah memulihkan. Bahkan di saat kita sakit, Tuhan juga yang menyembuhkan hidup kita. Bahkan apa yang ada dalam hidup kita sampai saat ini, apa yang kita punya, itu semua karena berkat Tuhan. Dan kiranya kita menjadi pribadi-pribadi yang tahu berterima kasih. Seperti 10 orang kusta yang datang kepada Yesus. 10 orang itu meminta pertolongan Tuhan. Tapi hanya satu yang kembali. Dan kiranya kita menjadi satu orang yang setiap hari kembali mengucap syukur berterima kasih. Karena sepanjang hari kita boleh lalui karena penyertaan Tuhan. Mari sama-sama kita pujikan pujian ini menjadi ucapan terima kasih. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Engkau Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Engkau Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur Rahmatlah yang besar panjang kemuliaan Kau Yesus
Engkau yang layak kami agungkan, hanya Engkau layak yang kami muliakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada sore hari ini kami berkumpul di ibadah wanita Tiberias ini Tuhan. Kami percaya Tuhan urapan Allah akan menyertai kami Tuhan. Baik kami yang ada di rumah-rumah, kami percaya sukacita yang datangnya dari Tuhan akan Tuhan turunkan limpah-limpah untuk kami Tuhan. Kami akan bersukacita memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami akan masuk lebih dalam lagi untuk memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, seperti pujian ini, ku bawa berita sejahtera. Dalam pujian ini Tuhan memberikan hikmat kepada penulis pujian ini bahwa kita diutus Tuhan untuk membawa damai sejahtera. Kalau kita sebagai wanita di rumah maupun di mana saja, kita hendaknya membawa berita damai sejahtera. Kalau saat ini dunia sedang mengalami ketidakenaan karena ada virus, tapi biarlah kita menjadi wanita-wanita yang membawa damai sejahtera. Ketika kita mengucapkan damai sejahtera itu, kata-kata itu bisa menjadi berkat untuk yang mendengar. Ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita
setiap langkah kita. Kita akan masuk lebih dalam lagi. Kita siapkan hati kita untuk diisi dengan kebenaran firman-Nya. Kiranya pujian ini juga menjadi ungkapan hati kita bahwa kita tidak pernah ragu akan kebaikan Tuhan. Kita tidak pernah ragu akan kasih setia Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa surau, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rabah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rabah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa surau, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rabah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rabah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Pujian ini mengatakan, walau 10.000 rebah di sisi kananku, walau 10.000 rebah di sisi kananku. Itu artinya dunia sedang menawarkan ketakutan. Ketika kita memandang dunia, ketika kita memandang hari-hari ini, ada rasa takut dalam hidup kita. Tapi ketika kita arahkan mata hati kita kepada Tuhan, maka kita percaya bahwa Yesus adalah penolong. Seperti ungkapan Raja Daud, walaupun di sisi kanan, sisi kirinya banyak yang berebah, Daud tetap yakin
janji Tuhan itu akan tergenapi dalam hidupnya. Kata-kata yang keluar dari Kaleb dan Yosua adalah kata-kata yang memberkati bangsa. Tapi 10 pengintai yang melihat keadaan mereka takut. Kiranya pujian ini mengingatkan setiap kita ibu-ibu yang ada, bahwa kita arahkan mata hati kita kepada Tuhan yang selalu menjadi penolong dalam hidup kita. Ketika kita tahu siapa Allah yang kita sembah, kita percaya, kita semakin kuat, kita semakin dijaga. Tiada pernah kurang Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kembali Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu, menaikkan segala pujian syukur, terima kasih Tuhan, buat segala anugerah kemurahan-Mu, penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Juga kami bersyukur Tuhan kalau sore hari ini kembali Tuhan berikan kesempatan untuk kami boleh datang lagi kepadamu. Tuhan, kami rindu berjumpa dengan Engkau Tuhan. Kami rindu mendengarkan suara-Mu Tuhan. Berbicaralah lewat firman-Mu. Tuhan, Engkau memberkati ibadah streaming wanita sore hari ini mulai awal pertengahan sampai pada akhirnya. Roh Kudus bekerja. Engkau sendiri Tuhan yang menopang dan memberkati pelayanan kami. Engkau sendiri yang ganti bekerja buat kami. Kami bukan apa-apa, kami bukan siapa-siapa Tuhan. Kami penuh kekurangan dan kelemahan. Biarlah Engkau sendiri yang bimbing kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat sore ibu-ibu. Selamat bertemu, walaupun kita hanya bertemu lewat acara online atau streaming, tapi itu semua
tidak mengurangi berkat dan sukacita di dalam kita beribadah kepada Tuhan. Dan sore hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan tema tetap kuat di dalam penderitaan. Dan kita sama-sama baca di dalam 2 Samuel 3 ayat yang pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar dan masa-masa yang sulit. Saudara, Rasul Paulus telah mengingatkan kepada Timotius. Rasul Paulus mengatakan bahwa pada hari-hari akhir menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua akan datang masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Dan bukankah hari-hari ini saudara, kita sudah merasakan hal itu seperti yang disampaikan Rasul Paulus kepada Timotius. Kita hidup dalam keterbatasan, ibadah dibatasi, kerja dibatasi, mau bepergian dibatasi, anak-anak kita sekolah juga dibatasi. Dan ini merupakan sama seperti orang yang ada di dalam peperangan. Kita tidak boleh hidup santai, hidup berleha-leha, apalagi hidup dalam ketiduran. Karena kalau kita lengah sedikit saja saudara-saudara, kita pasti akan menjadi korban peperangan itu. Oleh sebab itu, dikatakan di dalam Efesus 6 ayat yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ibu-ibu, selama situasi yang sukar ini sedang berjalan dan menimpa kehidupan kita, banyak sekali orang-orang yang menjadi lemah, orang-orang yang menjadi khawatir, takut. Karena apa? Karena di sektor semuanya menjadi hancur, menjadi runtuh di bidang perdagangan, keuangan, kesehatan, pendidikan, sampai apapun sektor itu menjadi lumpuh dikarenakan pandemi virus corona ini. Oleh sebab itu saudara, mari kita senantiasa untuk selalu rindu kepada Tuhan. Biarlah orang dunia mengalami kelesuan, orang dunia mengalami ketakutan, kekhawatiran. Tapi kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, pasti kita harus beda dengan orang-orang yang di luar itu. Karena apa? Karena kita mempunyai sandaran yang kuat, yaitu firman Tuhan. Ibu-ibu yang kasih dalam Tuhan, kalau kita sudah memastikan kita selalu bersandar kepada Tuhan, kita bersandar kepada firman Tuhan, apapun yang kita hadapi, apapun yang menimpa dunia, orang boleh menjerit, orang boleh lemah, orang boleh putus asa. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita punya sandaran yang kuat. Kita tidak boleh putus asa, karena kita percaya bahwa Tuhan akan selalu sanggup menolong kita. Tuhan akan selalu sanggup menyertai kita. Tuhan akan selalu sanggup memulihkan keadaan kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan biarlah lewat kebenaran firman Tuhan yang selalu disampaikan, walaupun di dalam ibadah streaming, ibadah online, itu kita terima dengan hati yang terbuka, dengan hati yang penuh pengharapan hanya kepada Tuhan. Saudara, kalau hari-hari ini kita menghadapkan sama-sama manusia, mengharapkan orang-orang, kita pasti akan kecewa. Karena semua orang hari-hari ini di belahan bumi manapun, semua merasakan kesusahan, semua mengalami kesulitan. Jadi tidak ada yang bisa menolong satu dengan yang lain. Satu-satunya tempat untuk kita berharap hanyalah kepada Tuhan. Dan di antara kita orang-orang percaya dan orang-orang yang ada di dunia, pasti ada perbedaan. Karena di dalam menghadapi kesulitan, kesukaran ini, Tuhan membukakan jalan bagi kita. Tuhan memberikan cara-cara bagaimana kita supaya tetap kuat di dalam menghadapi penderitaan ini. Dan ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus tetap berdoa. Karena doa merupakan salah satu
kebenaran yang dilakukan dan diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua. Tanpa doa, saudara, pasti kita akan mengalami kematian rohani, karena doa itu adalah nafas kehidupan kita. Dan melalui doa, melalui itu bisa membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, selalu bisa berkomunikasi dengan Tuhan, dan lewat doa kita selalu dikuatkan oleh Tuhan. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Saudara, ini anjuran dan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, saudara, mari kita selalu berdoa, karena doa itu adalah nafas kehidupan kita. Dan kalau kita setia berdoa kepada Tuhan, selalu dekat dengan Tuhan, itu yang membuat hidup kita melekat dengan Tuhan. Dan doa itu merupakan satu komunikasi, kita mencurahkan apa yang kita hadapi, apa yang menjadi kesulitan, kesukaran kita curahkan kepada Tuhan, dan Tuhan itu pasti akan menolong kita. Tuhan pasti akan memberkati kita dan menyertai kita. Di dalam 2 Tawarik 20 ayat yang ketiga, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dan dia menyerukan buat seluruh Yehuda supaya semua berpuasa dan berdoa. Saudara, Raja Yosafat saat dikepung, didatangi oleh Bani Moab dan Bani Amon, Raja Yosafat ini benar-benar merasa ketakutan. Karena apa? Karena Yosafat ini kerajaannya hanya kecil, padahal yang mendatangi akan menyerang Bani Moab dan Bani Amon adalah kerajaan yang besar, mempunyai kekayaan besar, mempunyai kuda tentara untuk berperang yang besar dan kuat, banyak jumlahnya, juga mempunyai senjata-senjata perang yang lengkap, bisa menghancurkan musuh-musuh lain. Sedangkan Yosafat tidak mempunyai apa-apa, saudara, kerajaan kecil. Dan begitu Yosafat diserang oleh Bani Moab dan Bani Amon, benar-benar merasa ketakutan, merasa putus asa dan tidak ada jalan. Tapi Yosafat masih ingat Tuhan, dan satu-satunya jalan Yosafat ini lari kepada Tuhan. Dia memohon, berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan, dan seluruh umat Yehuda melakukan doa dan puasa. Dan akibatnya, saudara, Yosafat melalui doa-doanya, Yosafat menerima kekuatan yang baru, karena doa itu bisa merubah ketakutan menjadi kekuatan, menjadi keberanian. Begitu pula Yosafat menghadapi peperangan dengan mengandalkan Tuhan, dengan bersandarkan firman Tuhan, sehingga Yosafat menerima kemenangan. Saudara, di dalam menghadapi situasi seperti sekarang ini, memang tidak seorang atau dua orang, hampir semua ya saudara, mengalami kelemahan tubuh, mengalami kelemahan fisik, karena hal-hal yang menimpa, hal-hal yang dialami tidak terdeteksi sebelumnya, tidak disangka-sangka menjadi seperti ini. Semua jatuh, semua hancur, saudara. Saya waktu mulai pandemi Februari itu saya sudah di Surabaya, saudara. Dari saya mengetahui bagaimana keberadaan anak-anak saya yang di Surabaya, dan kehancuran atau kesulitan ini tidak hanya dialami oleh orang-orang kecil, oleh pengerja-pengerja kecil, pengusaha, pabrikan-pabrikan, bos-bos besar juga mengalami kesulitan, mengalami kerugian, bahkan lebih besar kerugiannya, saudara. Jadi kesulitan ini dihadapi oleh banyak orang, oleh semua orang. Oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak Tuhan yang punya sandaran kuat, sandaran firman Tuhan, mari kita menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan hal yang kedua, supaya kita tetap bertahan dalam penderitaan, kita harus memegang teguh janji Tuhan. Saudara, janji manusia itu seringkali ingkar janji dan membawa kekecewaan. Tapi kalau Tuhan yang berjanji,
cepat atau lambat pasti akan digenapi. Dikatakan di dalam bilangan 23 ayat yang ke-19, Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Allah bukannya anak manusia sehingga apa yang dilakukan menyesal. Masakan dia berfirman dan tidak melakukannya, masakan dia berbicara dan tidak menepatinya. Ini saudara, inilah janji Tuhan. Memang sering kali ya saudara, kalau orang-orang sahabat kita, saudara kita, orang tua atau anak-anak kita yang berjanji itu seringkali meleset janjinya, seringkali tidak ditepati dan membuat kita kecewa. Tapi kalau Tuhan yang berjanji, lambat atau cepat pasti akan digenapi. Oleh sebab itu, di dalam Mazmur 119 ayat 11 mengatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku tidak berdosa terhadap engkau. Saudara, ini pernyataan dari Daud, seorang Daud saudara, saat dikejar-kejar oleh Raja Saul mau dibunuh. Daud ini selalu dekat pada Tuhan, selalu Daud ini mencurahkan segala sesuatunya pada Tuhan. Dan Tuhan, karena Daud adalah seorang yang saleh, adalah seorang yang jujur, Tuhan selalu menyertai Daud, Tuhan senantiasa menolong Daud, dan Tuhan selalu berjanji akan memberikan kemenangan kepada Daud. Oleh sebab itu Daud memegang teguh akan janji Tuhan. Dan apapun penderitaan, kesukaran yang dihadapi, dia tidak takut karena dia percaya kalau Tuhan akan menolong dia. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah goncangan yang terjadi hari-hari ini, mari kita semakin erat melekat kepada Tuhan. Kita mempunyai iman percaya kepada Tuhan. Sebab Tuhan sudah berjanji kepada Daud, juga Tuhan berjanji kepada kita. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, kalau kita teguh pegang janji Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kita, memulihkan keadaan kita, dan Tuhan senantiasa akan menyertai kita. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4b, inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman dan doa kita. Karena itu, menghadapi hari-hari akhir ini saudara, mari kita berusaha untuk meningkatkan jam-jam doa, meningkatkan kesetiaan, ketaatan kepada Tuhan. Seperti Yosafat, seperti Daud, selalu disertai Tuhan dan dilindungi Tuhan dan diberi kemenangan oleh Tuhan. Dan renungan sore hari ini juga biarlah boleh menjadi kekuatan bagi kita semua, dan apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang difirmankan Tuhan, kita akan menjalankan dengan baik, dengan tetap taat dan setia kepada Tuhan. Juga kita, saudara, mari kita sama-sama mengikuti peraturan pemerintah yang ada. Walaupun hari-hari ini tidak lockdown, PSBB sudah diselesaikan, tapi virus pandemi corona itu masih ada saudara, bahkan menjadi-jadi. Oleh sebab itu kita harus bisa menjaga diri kita masing-masing supaya kita juga tidak terjangkit oleh penyakit wabah itu, dan kita boleh mengalami kebaikan, kesehatan yang prima daripada Tuhan. Dan sore hari ini mari kita sama-sama berdoa untuk menutup ibadah sore hari ini. Bersyukur kepadamu Tuhan buat firman-Mu yang disampaikan, walaupun masih banyak kekurangan, tapi percaya firman-Mu sanggup bekerja, sanggup menguraikan dalam setiap kehidupan kita, dan berikan kami Tuhan kekuatan, kemampuan untuk tetap setia mendengarkan firman-Mu dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Tuhan, Engkau tolong setiap anak-anak-Mu yang hari-hari menghadapi begitu banyak kesulitan, banyak penderitaan Tuhan, banyak goncangan, tapi biarlah kuasa-Mu tetap menyertai mereka, dan ajar mereka selalu berharap kepada Engkau, memandang hanya kepada Engkau, dan berserah hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga hari-hari mendatang Tuhan, kalau gereja sudah dibuka untuk beribadah kembali, Engkau juga akan senantiasa tuntun kami, Engkau memberikan yang terbaik buat kami anak-anak-Mu, dan Engkau akan memberkati kami dan melindungi kami dari segala mara bahaya, dari segala virus-virus
yang ada Tuhan, supaya kami tetap setia dan tetap bersukacita di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat, juru penolong kami alaskan doa kami. Haleluya, amin.